keselamatan kami sempurna, penebusan kami sempurna, pengampunan yang kami terima sempurna, berkat-berkat yang kami terima semua sempurna hanya karena Kristus. Terima kasih Bapak, kami boleh menikmatinya pagi hari ini. Kami menikmatinya berlimpah. Dan kami tahu kami hanya menerima dan kami hanya memandang kepadamu. Ketika kami melihat, memandang keindahan-Mu Tuhan. Ketika kami melihat terang firman-Mu, kebenaran, kami melihat Kristus, kami memandang Kristus. Kami memandang semua keindahan, kecantikan, kemuliaan, keagungan-Mu Tuhan. Dan sebagaimana keindahan-Mu demikian kami, karena kami ada di dalam Kau. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau indah dari segala sisi. Kau cantik dari segala sisi, depan, belakang, luar dalam. Waktu Engkau kuat, Engkau tidak sombong. Waktu Engkau lembut, Engkau tidak lemah. Kau sekuat baja, selembut sutra. Engkau Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, Tuhan semesta alam ada di dalam tangan. Sekaligus Engkau hamba yang melayani kami. Kau mulia, Engkau gembala yang agung, gembala yang luar biasa, sekaligus anak domba yang disembelih bagi kami. Engkau yang memberikan kami makanan, minuman, pakaian. Kau menyediakan semua yang kami perlukan. Sekaligus Kau roti hidup bagi kami. Kau segalanya bagi kami. Buka pintu mulut perkataan anak-Mu ini Tuhan, sehingga firman-Mu disampaikan tidak kembali dengan sia-sia, tapi melaksanakan apa yang Kau perintahkan, berhasil apa yang Kau suruhkan. Kami makan daging Kristus, kami makan kehidupan Kristus, kami makan kehidupan yang membuat kami segar, muda, kuat, bahkan diperbarui. Kami makan, kami menerima nafas hidup, kami menerima spirit of life yang menjadikan kami tubuh jasmani ini, tubuh fisik ini, bahkan memperoleh kehidupan yang luar biasa. Terima kasih ya Bapak. Kami tahu ya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Engkau center daripada gereja ini. Kau ditinggikan, dimuliakan, diagungkan di tempat hanya Engkau saja. Silakan Tuhan, ini waktu-Mu, berbicara. Urapi kami semua, dan kami menerima semua hikmat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Terima kasih Pak Erik, jalan. Ya. Ya, kita nanti perjamuan. Erik nggak ikut, nggak apa-apa. Kita tahu perjamuan itu kan kita makan roti hidup, kita makan bread of life. Tapi ya nanti kita makan kebenaran, spirit of life. Kita terima jubah kebenaran. Kebenaran itu sebagai pemberian. Kita disekat dengan kain lenan halus yang membersihkan kita, bahwa kita itu selamanya adalah kebenaran Tuhan. Tapi nggak apa-apa. Ika udah siap? Yang mulai dari 10. Nah ya. Ya, kita sambung aja terus. Ya, Kristus itu bread of life, roti hidup. Bukan sama sekali nggak ada maut gitu ya, dibunuh atau dikasih penyakit, apalagi keinjak-injak, nggak ada saudara, nggak ada. Benar-benar Dia memberikan nyawa buat kita, amin. Dia memberikan hidup buat kita, amin. Ya,
Jadi kita mau lihat pagi hari ini, ya, apa yang kita punya, ya, perlindungan pemeliharaan itu udah pasti, ya, karena penyakit, maut itu musuh Tuhan. Sama-sama katakan musuh Tuhan. Nah, Tuhan yang bilang kan di dalam firman-Nya kan, musuh yang terakhir yang namanya maut sudah dikalahkan, ya. Dan dia bukan hanya berikan kita hidup yang ya asal hidup lah. Ya nanti saya nggak tahu tuh, kemarin saya baru dengar berita katanya ada dosen Unair umur berapa, sakit apa dia olahraga sama keponakannya apa di universitas siapa yang terkenal di Surabaya ya, universitas negerinya, terus bunuh diri ya, mati. Kenapa? Karena ada penyakit. Dia tulis ini. Ada teman saya main, anak Kristen, ya aduh migrain, ya saya gitu, sakit. Saudara, nggak harusnya kita tuh dibully, ya, nggak seharusnya. Bener-bener. Ini bener-bener. Saya ini baru pendaulan ya. Teman saya juga ada satu pendeta di Jakarta. Dia komplain, apa tuh lu ajaran lu Joseph Prince kayak gini, bla 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 bibi gitu ya. Yang intinya gini, teologi tanpa susah katanya gitu ya. Dia bilangnya gitu. Terus saya tanya aja lah dengan baik-baik, ya kalau teologi dengan susah itu apa gitu ya kan. Kita dibilangnya teologi tanpa susah, ya oke lah. Kalau teologi dengan susah itu apa? Dia bukan jawab tapi ya marah lah sama saya. Saya nggak marah, ya kan. Cuman saya lihat orang itu marah gitu ya, dengar kita itu di bawah kasih karunia, menerima kemurahan yang kita nggak layak, menerima kita ini benar-benar nggak layak, tapi terima yang tidak layak itu bagi kita, ya. Gak lama, ya saya pas dia lagi ngomel-ngomel gitu, beberapa hari kemudian istrinya giring, jantungnya, yang tahu jantung giring masuk. Saya baru lihat gitu di PP-nya, gak lama kemudian anaknya kecelakaan, dijahit gitu. Saya nggak suka, itu teman saya, cuman saya bilang gini, saudara, apa? Mana kehidupan Kristus? Mana perlindungan Allah? Ya. Jadi maksud saya gini, saudara, kita dengan enteng aja bilang apaan tuh khotbah teologi tadi apa tuh tanpa susah atau apa ya kan? Kita bilang, terus dia bilang berkat dan berkat gitu ya kan? Apa itu? Hei, ada yang bayar buat kita, ada yang bayar dengan nyawanya buat kita, supaya saudara dapat makan Kristus. Kita dengar kepada dari Roma 8 ayat 11. Bapa memberikan roh Bapa diberikan, membangkitkan Yesus, dan roh yang sama itu diberikan buat saudara dan saya. Kehidupan Tuhan semesta alam itu diberikan, bukan diberikan gini, oh nanti tubuh rohani yang diubahkan, immortal body gitu ya. Bukan. Kita minggu lalu, saya ulang sedikit ya, yang nggak datang, diberikan kepada tubuh mortal, tubuh fana, ya, diberikan kepada tubuh fana. Kita contohin, ya, Pastor Prin, Pastor Matthew, kemarin minggu lalu kita lihat ya, Pastor Lawrence, Pastor Lian, Pastor Matthew yang di NCC. Mereka percaya bertahun-tahun. Dan mereka jari segar, muda, nggak sakit, diberkati. Terus berbangga diri itu, wah hebat. Enggak. Help from God. Help from God. Kita nggak cari kesehatan. Kita nggak cari kesembuhan. Kita punya extremely health. Kenapa? Kehidupan Kristus. Kita punya extremely well. Kenapa? Karena punya kekayaan Kristus.
Ya, jadi kita perlu tahu, ya, sejak saudara menerima Yesus entah berapa puluh tahun lalu, saudara, nggak ada bedanya dengan Pastor P. Saudara penuh dengan Tuhan, penuh dengan Kristus, penuh dengan Roh Allah. Jangan waktu kita belajar, dengar, ya kita dengar, kita tahu, tahu, ya, bahwa ada brand online. Kalau kita nggak tahu aja. Iblis berusaha, misalnya, bayangin aja, ya, iblis berusaha bertahun-tahun dalam gereja supaya orang gereja itu tidak kuat, tidak sehat, tidak dilindungi, tidak terpelihara. Dengan berkata apa? Kalau lu bakar, ya, nggak bener, bisa mati, bisa sakit, bisa celaka. Bayangin. Ada yang di sini habis makan perjamuan di rumah sendiri terus sakit perut gitu ada? Nggak ada. Hari-hari ini istri saya 3 kali sehari, ya makan obat aja. Ya, nggak ada masalah. Ya, karena dia lagi dokter bilang, jantung lu begini, jadi katanya saya bilang, udah tua, matanya pasti burem. Hei, firman Tuhan bilang apa? 120 tahun umurnya Musa, matanya nggak burem, tubuhnya nggak jadi lemah. Perjanjian lama loh. Apalagi kita orang-orang dipenuhi dengan kehidupan Kristus. Amin. Ya, only believe. Ya, makanya kita harus paham. Kalau nggak paham, berapa hari lalu saya bangun tidur, Tuhan ingetin Mazmur 49 ayat 10 ya. 9 ayat 10 kalau salah ya, teman. Ayat 20, nggak usah dibuka ya. Saudara, diingetin, manusia dengan kegemilangannya kalau nggak punya pengertian, sama juga binatang yang dibinasakan. Ya, terus saya buka, ada internet, ada yang kirim. Itu yang mati di Mina, itu kayak binatang aja, ditumpuk-tumpuk mayatnya. Sorry ya, karena saya lihat itu fotonya. Mereka kan cuma pakai baju apa tuh? Gak pakai baju lah ya, pakai cuma bulu-bulu kain gitu putih. Jadi kayak binatang aja, copot baju nggak pakai injak-injak segala macam. Saudara, kita bukan hanya tamu Tuhan, kita ini anak Tuhan. Saudara bayangin, kita di tengah-tengah ekstrim yang kita lihat dengan mata kepala sendiri. Ya, dan kita nih benar-benar dijaga. Mata yang udah kurang juga bisa lihat lagi. Kenapa Tuhan matamu nggak buram, mata saya nggak buram. Selesai. Kualifikasinya apa? Nggak ada. Yesus, kelayakan Kristus, semuanya qualified kita, karena semua ditebus. Amin. Ya. Connection loss. Okay. Jadi kemarin kita bicara supaya gampang aja saudara. Jadi gini, saya Tuhan juga ingetin ya. Pokoknya Tuhan kasih tahu kita firman Tuhan itu semua bukan buat rumit, buat sederhana. Amin. Ya, kalau Tuhan bilang ini, aku bapakmu gitu ya, supaya kamu ngerti gitu. Supaya kita tuh ngerti, oh bapak, oh iya nyambung. Kalau pi, lapar pi, minta papi, minta uang atau apa? Ya, tadi kita lihat pagi-pagi ya, papi yang luar biasa tuh ya. Pi, pengen ikut maraton. Papi saya dulu kalau masih tepi mau ikut maraton, gila loh, gituin bisa. Maraton. Ya. Tapi tadi papi bawa punya anak invalid ya kalau gitu ya. Nggak bisa apa-apa. Tapi diberikan papahnya yang angkat semua. Udah lihat tadi ya, pagi-pagi, makanya datang pagi ya. Tuhan angkat kita semua seperti, ya kata Rizka bukan seperti itu, jauh daripada itu.
Seperti itu aja, wow, ya. Saya kalau Mika bilang ini, mau ikut maraton, tapi aku mau kayak tadi, papi yang lari, papi yang berenang, aku mah dibawa di perahu aja gitu, boleh nggak Pi? Ya, enak aja papi lari, bawa 10 aja juga pegel. Lari kok berat. Saudara, maksud saya gini, saudara mau seberat apa masalah ini? Bapak kita beri Zoe life, give life. Ya, dia memberi, dibilang hidup yang mudah. Ya, definisi yang lalu ya kita Theos definition bilang hidup yang dimudahkan. Zoe, itu adalah bread of life. Saudara tanya, Tuhan, gimana Tuhan? Gimana saya makan roti hidup? Makan aja Tuhan bilang, dikasih firman ya saudara. Dengan kesadaran apa? Dengan kesadaran tubuh Kristus tadi pecah-pecahkan bagi saudara saya. Amin. Ya, saudara, bukan buktikan gini nantangnya. Ya, saya juga dulu hidup kan, buktiin aja, percaya nggak? Buktiin aja. Ya kayak mempertanyakan. Enggak. Kita makan dengan percaya. Ya, breath of life, nafas hidup. Pagi-pagi kemarin memang ini silakan ada ini nggak? Ada clay. Ya, dia kasih clay, saya clay. Tapi mau bikin apa sih? Ya, mau bikin, wah ada coklat. Mau bikin orang. Ya ini dari kayak clay. Nah, bisa disambung lagi ke kakinya. Ya, tangannya, kakinya copot, ya sambung lagi lah. Ya, nggak bisa bagus lah ya, kering kepalanya. Bikin. Ya, nggak bisa hidup. Hati. Tapi Tuhan bikin, kasih nafas hidup. Jadi manusia hidup. Apa manusia hidup biasa-biasa? Adam dan Hawa itu berkuasa. Kalau dia ngomong, hey T-Rex, sini, datang. Jangan berisik. Ya. Dia berikan breath of life, flesh of Christ. Apa yang kuberikan, roti ini adalah tubuhku, flesh of Christ. Di Yohanes kita minggu lalu ya. Dan dia berikan spirit of life. Ya, apa yang kuberikan, the promise. Nah, kita di sini sekarang. Kita sampai sini, minggu lalu kita berhenti sampai sini. Ya. Maksud saya, kita tuh lihat minggu lalu ya ada hal yang penting yang terus diberikan spirit of life. Roma 8 ayat 11. Bapak berikan. Terus bagaimana berikannya? Bagaimana? Ya, kita baca waktu itu ya Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1 yang kita sering hafal. Sekarang tidak ada lagi penghukuman saudara Kristus. Itu pintu gerbangnya, kalau mau dibilang pintu gerbang. Itu pintu masuknya. Ya karena Roh lah yang memberi hidup. Karena bahasa kita gini, kita di bawah the law of the spirit of life. Daging sama sekali nggak berguna. Maksudnya gini, tanpa Roh ya mati. Tetapi dengan Roh bukan hanya hidup biasa, hidup Allah. Saudara benar-benar bisa melihat, wow, bukan kehidupan yang biasa loh. Ya, saudara nggak lihat lagi mata buram saudara atau nggak kuat ya, kaki nggak kuat ya. Saudara, ya saya nggak percaya lah ya, karena saya lihat kemarin minggu lalu si orang itu lari, jadi saya penasaran. Kemarin saya lari coba 19 kali, 20 kali capek sih, tapi 20 kali lumayan lari gitu ya. Tuhan memberikan apa? Kekuatan ya.
Kita lihat terus ya. Jadi roti hidup, nafas hidup, daging, flesh of Christ, dan the promise. Sama-sama katakan the promise. Ya, janji. Jadi the promise itu ada D-nya, satu. Janji. Ya, gak ada di perjanjian lama, gak ada orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, kita dipenuhi oleh hidupnya Allah. Ya, makanya Petrus jalan, bayangannya menyembuhkan, saudara. Paulus sapu tangannya, orang sakit kena sapu tangannya. Kenapa? Karena hidupan Kristus. Saudara dan saya tuh benar-benar ya memang luar biasa gitu. Memang luar biasa. Makanya kalau ada orang bilang gini, nggak bisa gitu Mel, apaan tuh teologi tanpa susah, Kalau giliran saya balik, teologi dengan susah apa? Dia juga bingung, saudara. Dia tahu soalnya orang GBI. Kata kalau dia bilang gini, ya jangan bilang nggak bisa sakit dong, itu bisa sakit. Kan bilang Yesus menyembuhkan, dia juga tahu. Ya kan? Kenapa orang bisa bilang seperti itu? Hanya cuma satu, karena dia hidup dari pengalaman kata orang. Ya, kita nggak dari kata orang, kita baca dalam firman Tuhan. Kita pegang janji Tuhan. Sekarang tidak ada lagi penghukuman, tidak ada lagi penghukuman. Ya, murka. Tuhan nggak murka lagi, dia bersumpah nggak murka lagi kepada saudara dan saya. Kenapa bisa gitu Mel? Kenapa bisa gitu Mel? Minggu depan kita lihat ya. Kita lihat bagaimana baca di Wahyu ya, cawan murka Allah gitu ya. Terus kita bukan murka kan. Hei, nggak buat saudara itu mah. Terus setiap kali dibuka meterai, terus dihukum. Hei, nggak buat saudara itu mah. Tidak ada lagi penghukuman sampai dalam Kristus. Amin. Siapa yang di sini dalam Kristus? Ya, amin. Amin. Gak ada lagi penghukuman. Kasih tahu. Kamu mah gak dihukum lagi gitu. Ya. Dan itu gak ada beltok, gak ada ngomongan pelin-pelan Tuhan. Kita udah dengar di tempatnya. Ya. Jadi siapapun yang bicara, apapun keadaan kita, Kilbisi bilang bicara apa? Enggak. Tidak ada lagi penghukuman dalam Yesus. Saudara ngomong gitu, saudara masukin set dalam dunia roh. Di atas matahari, saudara penuh dengan kehidupan Kristus. Amin. Kenapa connectionnya suka loss? Oke. Ya, jadi Adam dibuat dari tanah, dari clay. Oleh tangan Tuhan diberikan nafas, breath of life, dan dia jadi makhluk hidup. Nah, ada dalam dosa, hilang dia kemuliaannya, hilang, masih bisa bertahan 1000 tahun hampir. Ya, tetapi firman Tuhan Paulus bilang gini, 1 Korintus 15 ayat 45, seperti ada tertulis manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Ya, di dalam Kejadian 4 ayat 7 sudah bisa buka. Kalau itu ya, kita udah baca minggu lalu. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Sama-sama katakan roh yang menghidupkan. Roh yang menghidupkan. Kalau dikasih roh Kristus yang menghidupkan, maut bisa sentuh nggak? Nah, penyakit, ya, sakit jantung, sakit apa, sakit ini, mati, migrain, dan segala macam. Oh, lagi musim Pak, migrain emang. Sekarang lagi musim, semana-mana ada. Itu dokter tuh yang nggak nulis gitu. Karena ada orang-orang di gereja dulu saya sama-sama persekutuan. Kenapa ya? Kok banyak banget si A migrain, si B migrain, si C migrain, si D migrain, si F migrain.
Terus ada satu dokter bilang, emang lagi musim, udaranya gini, bla bla bla, bibi. Saudara, Tuhan kasih rohnya menghidupkan. Ya, we follow this sequence, urutannya dalam scripture, dalam firman Tuhan. The first Adam received life. The last Adam is a life-giving spirit. The last Adam is Jesus. Yesus, amin. Ya, memberikan hidup. Ya, tapi kan maut kan gak Pak. Maut mau celakai, maut gini. Maut musuhnya sudah dikalahkan sekali untuk selama-lamanya. Amin. Ya nggak bisa saudara, nggak ada urusan saudara. Kecelakaan, injak atau apa, nggak ada urusan. Ada domba yang disembelih sekali untuk selama-lamanya buat saudara, namanya anak domba. Ya, lihat saudara, minimal kita lihat perbedaannya. Kita lihat bahwa hari-hari ini iblis berusaha melewat segala ada berita atau apa, memberikan hal yang sebaliknya. Lu lihat tuh orang bunuh diri stres, ya. Teman saya nggak kurang apa-apa, dia bilang mikirin, galau apa segala macam. Kenapa? Simpel ini. Terus dia yang mati buat kita semua. Nah, kita buktiin ya. Kita sering lihat, ini kita sering lihat, nah, kita sering lihat. Cuma kita melihat gini. Dia tergantung 6 jam. Dari jam 9 pagi, jam 3 sore. Ya. Dan saya mau melihat dari sisi lain. Begitu kuatnya Yesus. Begitu kuatnya itu fisik. Tubuh fisik. Ya, nggak mati. Ya, dicambuk, dimapeduri, diludahi, dipukul, itu penghinaan. Tapi pukul-pukulan semua nggak mati. Ya. Tapi kita lihat lagi. Ya. Saya mau kita lihat dia mati muda, ya, 33 tahun. Suaranya nggak ada? Oh, nggak disambung ya? Katakan pakai mic gitu apa? Kita lihat dari sisi lain bahwa kita kan sekarang punya kehidupan Kristus kan ya. Nah, Kristus juga sebagai manusia lahir dari bayi sampai ini. Ya kayak tadi orang bilang si Paulus jalan, Paulus juga sakit tuh. Buktinya tuh ada apa? Duri dalam daging. Oh, dia juga sakit. Oh, si Petrus juga sakit, mungkin sakit ini sih. Enggak. Orang sabut tangannya nyembuhin, bayangin aja nyembuhin. Masa dia hidup dalam sakit gitu, nggak masuk akal. Demikian juga Kristus. Dia bilang, nih, hidup roh ada dalam saya. Nah, ini contohnya. Ini udah. Saya melihat sisi lain, ya.
you forsaken me? Apa yang ditimpa kepada Yesus Finished! sudah selesai. Korban bakaran yang harum di depan Bapa. Keadilan dan kasih Tuhan. Father, Masih hidup, into your hands masih hidup. I commit my spirit. Baru selamanya diserahkan. Iman itu udah mati. Gak bisa mati, saudara. Gak bisa. Ada busur, pelangi, tidak ada lagi penghukuman. Amin. Memberi tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Tidak lagi penghukuman. Dicambuk, disiksa, diludahi, itu udah secara fisik berat. Pikul salib, bawa salib, dipantek berat. Ditimpa semua penyakit saudara dan saya. Dan tubuh ini masih hidup. Saudara, maksud saya gini. Fisiknya tuh kuat sekali gitu loh. Apa yang Tuhan berikan? Bread of life. Bread of life, roti hidup, nafas hidup, roh yang menghidupkan, daging Kristus. Itu saudara expect begitu kuat. Dan dia mati muda 33 supaya kita umur panjang dengan hidup berkelimpahan. Aku beri kata, kamu hidup dan berenya dengan segala kelimpahan. Amin. Amin. Semudah itu kita percaya. Dan kita terima. Nggak ada penghukuman. Ya, jadi understanding, pengertian, semua grace. Yesaya 4, Mazmur 49 ayat 20 tadi ya, bahwa manusia itu dengan pengertian ini nggak seperti binatang yang akan dibinasakan. Ya saya bayangin kalau punya anjing, wah bagus ya, lucu, senang gitu ya. Bagus anjing ya kan, baik ya kan, wah anjing mah paling setia, lebih dari manusia setia. Ya anjing umurnya 1:7 katanya ya kan. Kalau manusia 1 tahun dia 7 tahun. Kalau manusia kalau anjing 2 tahun berarti udah 14 tahun. Kalau udah 10 tahun udah 70 tahun. Makanya umurnya sekitar 10 tahun. Ya wah kalau bisa anjing 15 tahun tuh udah kuat banget gitu ya. Nah ini udah 100 tahun kalau umur manusia. Ya tua datang. Dan udah hilang aja gitu, binasa. Hilang. Saudara enggak? Dan saya. Saudara dan saya manusia itu hidup kekal semua. Mau kekal di neraka dihukum, apa mau kekal di surga? Menerima penebusan itu. Ya seperti binatang. Menerima my redeemer live gitu ya, diangkat. Amin. Amin. Ya, saya punya kehidupan yang kehidupan Kristus, berkelimpahan. Artinya saya ngomong gini, maksudnya, saya boleh sedikit dulu sini.
Tuhan, saya terima, saya percaya, saya punya hidup Kristus. Zoe life, hidup yang dimudahkan, hidup yang bayangannya aja ketika roh. Nah ini nyambungin ya, bukan hanya kehidupan buat kita hidup itu keluar melalui kita, bayangannya aja menyembuhkan orang. Makanya firman Tuhan bilang waktu dia menghembusi murid-muridnya, dia bilang kepada murid-muridnya, kalau kamu bilang dosa orang tetap ada. Kalau kamu bilang dosa orang diampuni, tetap diampuni. Itu apa saudara? Itu adalah kuasa yang mengalir dalam kehidupan kita. Ya, sehingga suatu ketika Tuhan Yesus, atau kita baru saja itu nanti aja, nanti ada captionnya. Cuma saya mau kasih lihat ini dulu. Ini tadi Gunung Sion. Kok mati? Dari pencet mungkin ya. Saudara, mungkin kita kelihatan kita masih muda. Kita baru percaya nih. Kita bertahun-tahun kehidupan kita sebagai orang Kristen yang bisa lemah itu, yang bisa dibully, yang bisa kecelakaan, mati muda, bahkan bunuh diri atau segala macam, saya nggak tahu. Cuma begitu lemah gitu. Itu Gunung Sinai. Ini saya terangin dulu gambarnya. Ini Hagar punya anak Ismail. Ini Abraham, ya, punya anak dari Sarah, anak perjanjian. Maksudnya gini, di Kejadian 21 ayat 8 bilang ini, waktu bayi Ishak itu mulai makan makanan solid, makanan keras, ya dia boleh milih makan, udah mulai dikasih nggak susu doang. Ya, ketika itu Abraham adain pesta. Ya, dan hari itu Ismail yang umur 13 atau 14 tahun, udah remaja, kuat, itu menganiaya. Soalnya poinnya gini. Iblis itu berusaha menganiaya kita. Lewat apa? Lewat berita-berita yang percampuran. Supaya apa? Supaya orang-orang di bawah kasih karunia ini lemah gitu ya. Ya, seperti teman saya itu ngomong. Saya pikir teman saya dua-duanya namanya Yohanes, satu Yohanes ini, satu Yohanes ini. Dua-duanya kok marah gitu. Waktu diberitakan kasih karunia. Pendeta dua-duanya. Ya, supaya apa? Supaya mana lu Melty? Nggak bisa. Ya, bayangin 14 tahun menganiaya, umur cerai susu tuh mungkin 3 bulan, 4 bulan katanya ya. Terus mulai dikasih solid food, ya mungkin kasih pisang atau kasih apa ya. Udah mulai milih makan katanya. Ya, saudara dan saya ini sebenarnya tadi sampai saya bilang 1 bulan saudara, nggak usah 1 bulan. Saudara bilang Tuhan saya terima kasih Tuhan dan juga sangat saudara penuh dengan hidup Kristus. Ya. Dan waktu kita bilang ini, yes, I under grace. Saya mengerti bahwa hidup Kristus dalam hidup saya dibawa kasih karunia. Segalanya Kristus. Saudara tahu nggak Pak? Saudara saya itu dewasa, saya langsung berhak menerima waris Tuhan. Saudara saya ini belum apa-apa, ini pun jauh belum apa-apa. Kita ini baru, cuman, ya kan, makanya saya dengar, kalau ini saya dengar. Saya bilang ini, istrinya bilang ini, ingat gak Pak? Waktu kita mulai bilang ini, saya excited. Kita excited, hanya memberitakan kasih karunia sepenuhnya gereja ini. Langsung kan? Itu seluruh dunia lewat email, lewat apa, menganiaya kan? Iya ya. Langsung. Ya. Jadi nggak usah heran, ya. Sebenarnya mungkin saya aja kali ya, sering lihat, sering ini ya, sering dengar keliling-keliling. Ya diseminarin, apa tuh hyper grace katanya. Siapa yang kasih karunia overdosis katanya. Ya ini supaya dengarin. Cuman saya pikir
Iya ya, mirip ya. Dan kita tahu ya, Tuhan sendiri yang bilang lewat Sarah. Tuhan bilang ini, itu anak itu usir. Abraham kakinya setengah mati. Dulu lu yang suruh gue kawin sama Hagar, sekarang udah punya anak, lu suruh usir. Usir, kata Tuhan. Itu dengerin ini lu bilang. Gak boleh bersatu, saudara. Gak boleh bersatu. Ya, Gunung Sion sama Gunung Sinai. Hari-hari ini kita lihat, ya, orang penduduk sini udah lama juga bilang, enggak lah, enggak benar lah, enggak gini kan. Lihat diri lihat, ya, bahwa ini pekerjaan Tuhan semua. Bagus kalau misalnya dengan orang-orang yang ini, nggak bisa punya apa-apa, nggak bisa punya apa-apa Tuhan. Kata nggak bisa Tuhan, tapi Engkau bisa. Saya hanya minta rohmu aja kerja. Cuman udah beritanya grace. Tuhan yang bela, ya. Waktu diusir umur 14 tahun udah gede loh, remaja besar kuat. Tetapi dia tumbang duluan. Ya, mamanya harus teriak-teriak, ambil air, mati gua nggak bisa lihat, udah ditinggalin di semak-semak. Akhirnya dikeluarin air sama Tuhan, kasih minum. Ya, anak ini hidup. Lemah, saudara. Lemah. Ya, sementara Ishak kemudian bertumbuh. Ya, waktu dia masih anak-anak nih dibilang, soalnya kalau bahasa Inggrisnya lel, ya, masih anak, remaja mungkin kecil. Dia angkat itu kayu bakar. Banyak, saudara. Kenapa? Karena mesti bakar orang. Dipikul bawa ke Bukit Moria. Kuat. Saudara, artinya gini, saudara, kita punya kehidupan yang anak perjanjian. Amin. Amin. Ya. Murid-murid takut, murid-murid khawatir, murid-murid sembunyi, banyak juga yang ninggalin. Hadir kok dan menembuskan kehidupan. Ya, nih. Waktu Yesus bangkit, Yohanes 20 ayat 21 dan 3, dikatakan ini, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera, shalom, peace, rest bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian sekarang aku mengutus kamu. Saudara, kita diutus seperti Bapa mengutus Yesus, demikian Yesus mengutus kita. Tidak diberikan diutus biarinlah mati-matinya, diberikan rohnya. Dan setelah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya, dan ini kita mau lihat ya, bahwa diutus membawa berita damai. Ya, waktu kita di sini, waktu saya memberitakan, saudara, saya memberitakan semua damai, shalom, peace. Enggak itu buktinya orang pada kecelakaan, kebakaran, penyakit. Enggak, itu bukan damai. Itu bukan berita damai. Dan kalau gini, damai lu, damai lu, sehat-sehat. Kenyataannya enggak atau apa? Itu tetap bohong namanya. Ini bukan berita bohong. Ya, jika kamu mengampuni dosa orang, maka dosanya diampuni. Dan jikalau kamu mengatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Di persis waktu Yesus sudah bangkit, berita shalom, berita damai sejahtera itu apa? Dosa sudah beres. Amin. Makanya ketika Yesus ada di suatu tempat, ya, lagi khotbah, orang bawa bolongin atap, bawa orang tumbuh di depannya. Dia semua bilang ini, saudara, dosamu diampuni. Ya, dan ketika berita itu sampai, orang-orang selalu bilang, gila lu, hanya Tuhan tuh yang bisa mengampuni dosa. Tuhan yang bilang gini, susah mana? Dosamu diampuni atau bangkit dan berjalan. Saudara, maksud saya gini, saudara, saya tuh terima kuasa yang gak main-main gitu.
Ya, kita punya kuasa untuk berkata, Marco, tahu nggak dosa kamu sudah diampuni, sudah ditebus 2000 tahun yang lalu. Waktu orang bilang, ini saya terima kehidupan Kristus. Apapun penyakitnya sembuh, apapun masalahnya beres. Amin. Nggak main-main, beneran. Yang murid-murid kemudian jadi kuat, mereka bersuka cita. Ini baru awal. Ya, dihembuskan. Terima Roh Kudus. Terima breath of life. Ya, dari ketakutan mereka itu punya shalom, damai sejahtera, tidak takut lagi. Saudara takut apa? Saudara punya jalan, bisnis, usaha, pekerjaan apa? Ya, dulu waktu ada virus flu burung di Singapura, tadi Pak Tin bilang sekarang asap, iya di Singapura, ya kita doain aja. Tapi mereka nggak takut waktu gereja NCC nggak takut. Kenapa? Karena tahu. Ya, minggu lalu saya sampaikan John Gile melayani di Afrika itu virus macam-macam ditaruh di tangannya. Di mikroskop mati semua. Iya. Artinya gini saudara punya kehidupan Kristus gitu. Ya. Kuasa pengampunan bagi orang lain, itu yang saya bilang. Waktu orang terima, dia sembuh. Ya, waktu kita beritakan di sini segala dosa kita, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya sudah diampuni. Saudara bilang, amin Tuhan. Saudara, apapun penyakit saudara, apapun pergaulan saudara, direstorasi. Saudara akan merestorasi tahun-tahun yang hilang, dan merestorasi jiwa kita, restore. I will restore your soul. Segala masalah, persoalan, penyakit kronis, tapi dia restore. Apa lagi coba? Berita begitu luar biasa. Ya, kenapa orang nggak suka? Hanya pikir karena none of us, all of Jesus gitu aja. Sebenarnya siapa sih? Saya pikir iya ya. Waktu kita nikmati Yesus, sehat kok saya, baik sembuh. Ya, percaya mulai terus dirubah, ya makin berlipat-lipat kasih karunia. Karena ini bukannya nyindir apalagi menghakimi yang masih sakit, gak ada masalah. Ya, saudara, dan saya tuh tersedia pintunya pengampunan segala dosa, sekarang tidak ada lagi penghukuman buat saudara, amin. Penyakit itu penghukuman, kenapa sudah ditimpa tadi kita lihat di kayu salib, termasuk penyakit ditimpa ke Yesus. Dan buktinya apa? Buktinya tubuh Yesus itu, fisiknya itu begitu kuat, sehat. Ya, jadi amazing, benar-benar amazing apa yang kita percaya. Ya, bahwa kita percaya the promise. Kalau udah bilang the promise, Tuhan bilang ini sama murid-murid, tunggu ya, nantikan janji Bapa, the promise of the Father. Cuma satu, Dia mau kasih kehidupannya buat kita. Hidup. Mana bisa maut, penyakit, kecelakaan mau menyentuh kita lagi, mana bisa. Dengan nggak menyesal saya ngomongin, dengan yakin saya ngomongin, karena harus kenal Yesus dulu, baru bisa kena Pak Yahya bisa. Karena dia di dalam Kristus. Ya, dan itu betapa mudahnya kita melihat, oh cuma mandang itu ya, semua bisa.
hanya memandang hidupku di dalam Kristus. Ya, the promise pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Ya, wait for the promise of the Father. Kisah 1 ayat 4 ya. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripada aku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Diberikan kuasa, ya, kalau Roh turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, jadi kita lihat, ya, bagaimana menjadi saksi. Bukannya kamu harus berusaha jadi saksi, bukan, menjadi, to be. Esomai, ya, menjadi. Saudara itu, waktu Kristus ada di dalam saudara itu memancarkan Kristus. Bagaimana Petrus bisa bayangannya menyembuhkan? Nggak bisa, karena ada kehidupan Kristus. Bagaimana sapu tangannya Paulus menyembuhkan orang sakit? Nggak bisa. Ya, bagaimana ujung jubahnya Tuhan menyembuhkan orang perdarahan? Nggak bisa kalau nggak ada kehidupan Kristus. Kalau Tuhan ya bisa, karena kehidupannya di dalam ini. Tetapi Petrus juga bisa, Melki juga bisa, Martin bisa, Ibu Efraim semua bisa. Kenapa? Karena kehidupan Kristus. Ya, dan pintunya udah tahu, kita udah tahu haunya. Tidak ada lagi penghukuman. Kalau saudara mau doain orang, saudara sendiri belum, atau kita belum percaya bahwa segala dosa kita diampuni, bagaimana kehidupan Kristus bisa mengalir? Nggak masuk akal. Kita percaya simpel, kita percaya begitu mudahnya bahwa kehidupan Kristus karena pengampunan segala dosa kita sudah terima. Nggak ada keraguan sedikit pun juga. Ya. Lalu dibilang, tetapi kamu akan menerima kuasa, power, dunamis, kuasa. Dipenuhi kuasa setelah kisah pasal 2. Mereka berkhotbah, mereka bermanfaat pada orang sakit, mereka melakukan penginjilan di mana-mana. Berita kabar baik. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan aku menjadi, ya, ye shall be witness, menjadi. Saudara, jadi. Ya, oke, bertumbuh dewasa. Kita dewasa secara pengetahuan, pengertian. Karena itu kita dengar firman, kita belajar. Oh gitu, oh di dalam Yesus ada begini ya. Ya, makanya kita menentang sekali kalau orang bilang enggak, orang Kristen harus kudus sakit, dikasih kaki sama Tuhan. Oh, kalau Tuhan itu bikin juga kecelakaan, diizinkan. Ya, itu yang racun yang masuk ke dalam kehidupan orang Kristen. Gimana? Kita diberi power, kuasa, amin. Sama-sama katakan kuasa. Ya, kuasa kita bukan kuasa Roh Kudus. Ya, menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kemana? Oh itu kan pelayanan tuh, healing movement di mana? Loh, ujungnya kan yang khotbah bilang gini, saya nanggung, saya sakit nih, saya sakit mulu, sakitnya makanya ada yang Kristus yang udah tanggung. Kalau manusia yang tanggung itu dibohongin lagi musuh dan pantasan aja setelah pulang sakit lagi. Saya nggak peduli. Saya dengar firman Tuhan, firman kehidupan. Ya, saudara bilang gini, saya makan, saya percaya. Dan saudara tinggal menikmati, effortless menikmati kehidupan sehat, kuat, muda, segar. Mudah lo beneran. Saudara kalau C. Evelyn sekarang nggak lihat kacamata dengan lihat terang, nanti kok muka saya keruting nggak semua Pak Melki. Wah, saya sekarang bisa lari juga kayak bapak-bapak tadi. Ikut maraton bisa deh Pak. Itu baru si Kaleb ini. Sarah berapa tahun umurnya? Udah tua, 80 tahun bisa punya anak. Itu kalau nggak kehidupan Kristus apa? Saya udah divonis nih, kata Ciu, jantungnya gini-gini, mesti makan obat.
Hei, ada Kristus. Percaya dulu. Tapi Pak, makan obat boleh ya? Makanlah, tapi percayalah. Ada kehidupan Kristus. Nggak ada lagi penghukuman. Ya, habislah ya. Jadi ada roh kehidupan Kristus. Ya, the promise, roh yang menghidupkan sehingga kita menjadi. Sama-sama katakan menjadi. Amin. Ya. Kita berdoa. Saudara, ini hanya kasih Tuhan ya. Kita bisa tetap ibadah walaupun cuman untuk jaring yang lebih ya, lebih dari 10 orang. Cuman Bapak itu memberikan kita itu kehidupannya, darahnya, tubuhnya. Kita siapkan perjamuannya. Ya. Dan kita udah belajar di tempat ini, ya, bahwa semakin kita mengerti, ya, tubuhnya benar-benar tumbuh, ya, memberikan kamu hidup. Hidup apa? Hidup fisik ini, ya, hidup yang mortal body, tubuh fana ini, ya, sehingga kita dapat berkata sampai kita hidup lagi kita nentuin, saudara. Tuhan, saya 120 tahun aja dan pulang. Ya udah. Atau saudara, ya ada yang bilang ini, kalau dia orang udah dikasih peringatan surga, ya wah, ngapain Tuhan di bumi, udahlah di surga aja. Makanya Paulus juga bilang gitu. Ya sebenarnya sih aku lebih baik pulang, tapi aku hidup bukan untuk Kristus, mati adalah keuntungan, misalnya dia bilang gitu. Itu artinya apa, saudara? Dulu kita nggak ngerti, sekarang kita ngerti. Itu sebenarnya tuh dia nentuin, ya, karena sulit hidup di sini melek di surga. Ya, kamu telah disalib bersama Kristus, kita disediakan kematian. Namun aku hidup, kata Ibu, karena dia sudah hidup. Mereka Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam dari hidup adalah oleh iman di dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 20. Amin. Galatia 2 19-20. Luar biasa nggak saudara saya? Amin. Ya, apa masalahnya? Apa masalah kejadian? Nggak ada. Tuhan ubah semua, klik, beres semua. Jatuh, semua sel-sel tubuh, semua fatal sign tubuh. Ngikut nggak sama kuasa Allah? Ngikut. Mana yang lebih berkuasa? Ya, penyakit saudara atau roh Allah? Ya roh Allah, udah jelas, you don't say. Ya, kalau kuman segede mikroskop aja bisa ngalahin Roh Kudus, saya bingung deh. Ini nggak ada penghukuman ya, nggak ada penghukuman. Cuman ini solusi yang luar biasa dari Tuhan. Makanya nanti lihat Tuhan sendiri. Lihat Tuhan sendiri. Ya. Seberapa banyak kita? Saya kemarin diteleponin berapa banyak orang. Ya, yang dari Jakarta mau ini, Pak, ibadah jam berapa Pak, di mana? Kata dia nggak ada yang datang, tapi nggak apa-apa karena dari Jakarta, dari jauh banyak. Ya, jadi sekali lagi apa yang kita makan adalah tubuh Kristus. Yuk kita balik diri. Ya, saudara lihat tubuh Kristus ini bread of life, roti hidup, flesh of Christ. Dan tubuh Kristus ini yang dipecah-pecahkan adalah breath of life, nafas hidup. Ya. Dan tubuh breath of life ini apa? Spirit of the life, roh yang menghidupkan. Semua tersedia buat saudara dan saya dengan apa? Dengan berkata Tuhan. Kenapa simpel gini Tuhan? Kenapa? Supaya semua qualified. Semua bisa lakukan, bahkan
sore itu saya sambil nonton TV, saudara, bisa kasarnya begitu. Benar. Tuhan gak bikin ribet, Tuhan bikin so simple. Tapi dengan pengertian. Manusia tanpa pengertian sama juga binatang. Firman Tuhan bilang itu. Kita bukan manusia binatang, kita manusia dengan pengertian bahwa Kristus telah mati buat kita. Tubuhnya telah dipecah-pecahkan buat kita, supaya kita boleh persekutuan dalam kematiannya, dan persekutuan dalam kebangkitannya, dan persekutuan di dalam pengangkatan duduk di tahta. Sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi. Kristus sehat, kepala sehat, tubuh sehat. Kita menerima bukan mencari kesembuhan, kita sudah sembuh. Kita terima kehidupan Kristus. Kita terima health, kesehatan yang perfect health, extreme wealth, kemakmuran yang ekstrim. Kenapa? Karena kehidupan Kristus adalah kehidupan kita. Dan kita qualified karena Kristus mati buat kita ketika kita masih berdosa. Dan kita diberikan kehidupan ini, dan kita punya hidup yang benar-benar hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kita makan. Kehidupan Kristus, jantung saya jantung Kristus, paru-paru, ginjal, limpa, hati, darah, fatal saya itu ada semua dalam Kristus. Forever strength. Sama-sama katakan terima kasih Tuhan Yesus. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Sekarang ini forever strength, forever healthy. Ya, senantiasa sehat, senantiasa kuat, senantiasa muda, saudara. Sudah lihat diperbarui hari ke hari. Dan orang akan lihat dan tidak bisa disembunyikan. Sudah penuh kemuliaan Tuhan. Sudah makan, dia katakan ini cawan perjanjian baru. New covenant, kita dibawa kasih karunia perjanjian baru. Dan firman Tuhan katakan untuk pengampunan segala dosa. Darah Yesus dicurahkan, bukan darah domba yang kita lihat hari Kamis kemarin disembeli, darahnya berceceran di mana-mana terbuang. Dan orang berkata, saya sudah dimurnikan lagi, saya sudah disucikan lagi, sampai tahun depan potong lagi. Tidak, saudara, kita punya sekali untuk selama-lamanya. Kita mengakui darahnya tercurah buat kita sekali untuk selama-lamanya, pengampunan segala dosa. Kita completely forgiven, completely in Christ, completely under grace, completely under blessed. Ya, komplit diampuni, komplit di bawah kasih karunia, komplit di dalam Kristus, komplit di bawah berkat Tuhan, dibungkus, dimahkotai dengan kasih karunia. Dan kita sepenuhnya greatly blessed, highly favored, ya, diberkati berlimpah-limpah, dikasih kemurahan yang tinggi, dan dikasih sangat dalam. Dan kita menerima kehidupan Kristus, kita minum di dalam nama Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Dosa saya sudah diampuni. Saya completely forgiven. Dosa yang masa lalu, yang sekarang, yang masa depan, selama-lamanya. Sekarang tidak ada lagi penghukuman. Sebab saya di dalam Kristus. Selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Berjalan sebagai orang benar, hidup sebagai orang benar, diberkati sebagai orang benar. Terima kasih Bapa untuk kehidupanmu, untuk roti hidup, untuk nafas hidup, untuk tubuh Kristus, untuk darah Kristus, untuk segalanya yang kami terima. Tuhan, kami akan melihat perkara yang ajaib, perkara yang besar. Bapak, mereka anak-anakmu Tuhan hidup, ya, mereka akan melihat sangat berbeda berkat di atasnya. Dan dimanapun berada, Tuhan menyertai, tidak pernah meninggalkan, tidak pernah melupakan, tidak pernah sedetik pun melepaskan. Dari pemeliharaan, perlindungan, penjagaan pada anak-anakmu Bapak. Terima kasih Bapak. Bahkan kami menjadi berkat di mana-mana.
memberkati bangsa ini, memberkati negeri ini, memberkati penduduknya, memberkati presiden, wakil presiden, seluruh aparat pemerintahan, pusat sampai daerah, militer maupun sipil. Berkati ya Tuhan, berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak untuk segala kebaikan-Mu bagi bangsa ini, kota ini, juga gedung ini kami pakai untuk beribadah. Berkati pemiliknya, semua staf karyawannya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami percaya, berdoa juga Tuhan untuk saudara kami yang tidak hadir. Berkati dimanapun mereka berada. Bapak, biarlah kami terus boleh menikmati roti hidup, menikmati firman yang hidup, dan kami benar-benar menikmati daripada-Mu. Dan kami mengangkat tangan kami, mari angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua dengan berkat Abraham dan keturunannya diberkati berlimpah-limpah, dibuat sangat banyak di menduduki kota-kota musuh. Dari Allah Abraham dan keturunannya setiap kaum di muka bumi memperoleh berkat. Tuhan memberkati saudara dengan berkat Ulangan 28, diberkati di kota, di ladang, keluar, masuk, adonan, bakul, semua saudara pegang, saudara usaha, bisnis, semuanya diberkati. Terus naik bukan terus jadi kepala bukan ekor. Tuhan memberkati kandungan saudara, buah kandungan saudara, anak-anak, semua keturunan, semua bahkan karyawan staf, semuanya diberkati yang di bawah saudara semua. Diberkati berlimpah-limpah. Tuhan membawa saudara terus naik bukan terus jadi kepala dan bukan ekor. Memberkati dan melindungi saudara semua dengan saudara semua kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya pada saudara semua, memberikan saudara shalom, peace, damai sejahtera, shalom berlimpah-limpah, damai sejahtera berlimpah-limpah, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan, penghiburan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima dan percaya katakan amin. Amin.